Aku yakin, di suatu titik dalam hidup kamu, pasti pernah ngerasain ini. Kamu belajar sesuatu dari buku, ngerasa ngerti banget, tapi pas disuruh jelasin ke orang lain, malah bingung. Atau sebaliknya, kamu dengerin penjelasan seseorang, paham banget waktu itu, tapi beberapa hari kemudian, semuanya hilang, kayak nggak pernah masuk ke otak. Nah, kenapa bisa begitu? Dan lebih penting lagi, mana yang lebih efektif, membaca atau mendengar? Tapi hati-hati, kalau kamu salah pilih cara belajar, bisa jadi selama ini kamu cuma numpang lewat dalam proses berpikir. Kamu mungkin merasa ngerti, tapi sebenarnya nggak benar-benar paham. Dan kalau ini terus berlanjut, bisa jadi kamu cuma jadi pengumpul informasi, bukan pemikir yang kritis. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu tim baca buku atau tim dengerin podcast? Dan apakah pilihan itu membentuk cara kamu memahami dunia? Coba bayangin, otak kita itu punya kecenderungan berbeda dalam memproses informasi. Si kutu buku itu kayak chef yang suka masak sendiri. Dia menikmati proses mengunyah kata demi kata, mengelolanya dalam imajinasi, dan menciptakan hidangan pemahaman yang unik. Sementara si pendengar lebih mirip food vlogger yang suka nyicipin makanan jadi. Dia lebih cepat dapat rasanya, tapi mungkin kurang meresapi detail bumbunya. Dua-duanya kelihatan enak, tapi pertanyaannya, mana yang lebih mengenyangkan otak kita? Nah, Allah udah kasih petunjuk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Tapi di sisi lain, Rasulullah juga contoh terbaik dalam mendengarkan. Beliau mendengarkan dengan hati, memahami orang lain dan merespon dengan bijak. Jadi harus pilih mana? Atau bisa nggak kita punya keduanya? Nah, itulah yang bakal kita bahas di video ini. Gimana cara kerja otak saat membaca dan mendengar? Hai semuanya, selamat datang di segmen Titik Pikir. So, simak videonya sampai akhir. Kita semua punya cara masing-masing dalam menyerap informasi. Ada yang nggak bisa belajar kalau nggak baca sendiri. Tapi ada juga yang lebih cepat nangkep kalau dengerin orang lain ngomong. Nah, menurut penelitian dari University of California, membaca dan mendengar sebenarnya melibatkan dua proses berpikir yang berbeda. Membaca melatih otak untuk berpikir kritis, membangun pemahaman mendalam, dan menyusun argumen secara logis. Sedangkan mendengar melatih kita menangkap emosi, memahami konteks sosial, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Makanya, nggak heran kalau ada orang yang lebih kritis dalam berpikir karena banyak membaca. Sementara yang lebih banyak mendengar biasanya lebih peka terhadap orang lain. Tapi disinilah muncul tantangannya. Kalau membaca memang bikin kita lebih kritis dan mendengar bikin kita lebih peka, kenapa masih banyak orang yang kesulitan memahami sesuatu, meskipun mereka sudah banyak membaca atau mendengar? Apakah salah satu lebih unggul dari yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang selama ini kita lewatkan? Di satu sisi, membaca sering dianggap sebagai kunci kecerdasan. Orang yang banyak membaca biasanya punya wawasan luas dan cara berpikir yang lebih tajam. Tapi anehnya, kenapa ada orang yang rajin baca, tapi susah menyampaikan pendapatnya? Bahkan terkadang, ide-idenya sulit dipahami orang lain karena terlalu kompleks. Di sisi lain, mendengar sering dianggap bikin seseorang lebih komunikatif dan nyambung sama orang lain. Tapi kenapa ada juga yang jago ngomong, lancar berdebat, tapi kalau diperhatikan lebih dalam, argumennya kosong? Nah, ini bukan cuma teori, kita bisa lihat contohnya di sekitar kita. Orang yang jago bicara, tapi kalau ditanya lebih dalam, jawabannya nggak jelas. Orang yang punya wawasan luas, tapi dia bingung saat harus menjelaskan pemikirannya. Kenapa bisa begitu? Nah, menurut Cognitive Neuroscience Society, ini terjadi karena membaca dan mendengar mengaktifkan area otak yang berbeda. Saat membaca, otak kita bekerja lebih aktif untuk memproses informasi, menganalisis makna, dan membentuk pemahaman yang lebih dalam. Sedangkan saat mendengar, otak kita lebih fokus pada intonasi, emosi, dan konteks sosial, sehingga lebih responsif dalam komunikasi. Jadi masalahnya bukan tentang mana yang lebih unggul, tapi tentang bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari keduanya. Nah, sekarang kita gali lebih dalam. Sebenarnya apa yang terjadi di otak kita saat kita membaca dan saat kita mendengar? Kita sering menganggap kalau suka baca atau suka dengar itu cuma soal selera. Tapi kenyataannya ini jauh lebih dalam dari itu. Otak kita memproses membaca dan mendengar dengan cara yang sangat berbeda. Pertama, cara kerja otak saat membaca. Saat kamu membaca, otak bekerja keras. Bagian prefrontal cortex bertugas menganalisis makna, sedangkan occipital lobe
mengubah huruf jadi visual dalam pikiran kita. Ini adalah area yang bertanggung jawab untuk pemikiran abstrak, logika, dan visualisasi. Setiap kali kamu baca kalimat demi kalimat, otakmu seperti sedang menyusun puzzle, menyambung makna, mencari hubungan, dan menciptakan gambaran besar. Nah, menurut Merriam-Webster dalam bukunya Prose and the Squid, membaca bukan sekedar memasukkan informasi, tapi juga melatih empati, analisis, dan deep thinking. Kita jadi belajar menyerap makna tersembunyi di balik kata-kata, bukan cuma apa yang tertulis, tapi juga apa yang dimaksud. Makanya, orang yang sering membaca cenderung lebih kritis terhadap informasi. Mereka nggak gampang percaya, karena terbiasa mengolah informasi sebelum menyimpulkannya. Kedua, cara kerja otak saat mendengar. Nah, saat kamu mendengar, yang aktif justru temporal lobe, terutama di bagian auditory cortex dan juga limbic system. Bagian otak yang mengatur emosi, nada suara, dan interpretasi sosial. Kita jadi lebih cepat memahami konteks, membaca emosi orang lain, dan menangkap nuansa yang nggak tertulis. Itu sebabnya, kata Simon Sinek dalam bukunya Start with Why, orang yang ahli mendengarkan biasanya punya tingkat koneksi sosial yang tinggi. Mereka bisa memahami orang lain bukan cuma dari apa yang dia katakan, tapi juga dari cara mereka mengatakan sesuatu. Nah, kalau kita tarik ke dunia pengembangan diri, ini seperti membandingkan the thinker dan the connector. The thinker, atau orang yang suka membaca, punya kekuatan di refleksi, ide yang dalam, dan strategi. Sedangkan the connector, yang lebih suka mendengar, punya kekuatan di empati, komunikasi, dan pengaruh. Keduanya penting, tapi kalau kamu hanya mengandalkan satu sisi saja, maka sisi lain dari potensi diri kamu bisa jadi mati perlahan. Nah, masalah ini bukan sekedar kebiasaan, tapi soal desain otak kita. Kita sering salah paham, mengira bahwa orang yang nggak suka baca berarti memang nggak cocok jadi pemikir. Atau orang yang nggak suka dengar podcast berarti nggak bisa peka sama orang. Padahal, menurut psikolog Howard Gardner, pencetus teori multiple intelligence, setiap orang punya kecerdasan dominan yang berbeda-beda. Ada yang linguistik, interpersonal, sampai musikal. Cara kita belajar, mendengar, atau membaca itu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dominan ini. Jadi, ini bukan soal kamu kurang rajin, tapi soal kamu belum mengenal bagaimana otakmu bekerja secara optimal. Dan kalau kita menyadari ini lebih awal, kita bisa mulai menyesuaikan strategi belajar kita. Kalau kamu suka baca, latih juga skill komunikasi dan empati lewat diskusi. Kalau kamu suka mendengar, coba luangkan waktu buat membaca dan merangkai ulang isi kepala lewat tulisan. Dalam Al-Quran, Allah menciptakan kamu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Dia menjadikan untuk kamu pendengar, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nah, ayat ini nggak cuma tentang syukur, tapi juga tentang bagaimana Allah udah kasih kita berbagai cara untuk menyerap ilmu. Tugas kita adalah menggunakannya dengan seimbang. Jadi pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang lebih unggul, si pembaca atau si pendengar, tapi tentang seberapa sadar kita terhadap cara otak kita bekerja, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan dua kekuatan itu. Membaca melatih kedalaman, mendengar melatih kepekaan. Dan dunia ini butuh keduanya, orang yang bisa berpikir tajam dan merasa dalam. Bukan cuma orang yang banyak tahu, tapi juga yang tahu bagaimana menyampaikan dan mendengarkan. Karena potensi kita nggak tumbuh dari satu arah, tapi dari keberanian untuk mengenali, mengasah, dan menyelaraskan dua sisi dari diri kita. Nah, sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri. Kamu lebih merasa sebagai the thinker atau the connector? Tulis di kolom komen. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat subscribe dan share ke teman kamu yang lagi cari cara belajar yang paling cocok buat diri mereka sendiri. Karena bisa jadi, mereka butuh ini buat sadar bahwa berkembang itu bukan soal cara, tapi soal kesadaran. Dan semangat!